Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI sebagai Profesor Bidang Ilmu Teknik Elektro Universitas Islam Sultan Agung dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Senat, Rektor, beserta rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Ketua Senat, Rektor, beserta rombongan prosesi memasuki ruang upacara. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Bidang Ilmu Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung dibuka oleh Ketua Senat Unisula. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum, Ilmu Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang, saya nyatakan dibuka. Pembacaan Ummul Kitab dipimpin oleh Ketua Senat Unisula bagi yang non-muslim untuk menyesuaikan. Kepada Profesor Dr. Hajah Anis Masjurohatun SHMH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah, untuk mengenang perjuangan dan jasa para syuhada, para pendiri Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, para pendiri dan mereka yang berjasa dalam memajukan Unisula, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa semoga amal soleh dan perjuangan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakum wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin membacakan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 25167/M/07/2023 tentang kenaikan jabatan akademik dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, terhitung mulai tanggal 1 April 2023, nama Dr. Sri Artini Dwi Prastiawati MSI, NIDN 0620026501, tempat tanggal lahir Yogyakarta 20 Februari 1965, jabatan angka kredit Lektor Kepala 410,30, unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 pada Universitas Islam Sultan Agung, dinaikkan jabatannya menjadi profesor dalam bidang ilmu teknik elektro dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2023, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya kepada Bapak Ketua Bidang Pendidikan
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Bapak Rektor Unisula untuk bisa memberikan pengukuhan kepada beliau, dosen terbaik dari Fakultas Teknologi Industri Unisula, Ibu Dr. Sri Artini Dwi Prastyawati, MSI. Pembacaan surat keputusan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khuta. Dr. Sri Artini Dwi Prastyawati MSI berhasil mengukir sejarah penting dalam karirnya sebagai dosen. Ia sukses meraih gelar Profesor Teknik Elektro pertama di Fakultas Teknologi Industri Unisula mulai 1 April 2023. Lebih istimewa, hingga saat ini penyandang gelar Profesor Teknik Elektro masih tergolong langka, karena di lingkup PTN dan PTS di Jawa Tengah baru ada 2 dosen yang berhasil meraihnya. Perempuan kelahiran Yogyakarta 20 Februari 1965 tersebut mengawali karirnya sebagai dosen di tahun 1995. Sebagai dosen muda, kala itu ia punya banyak harapan mulia. Salah satunya yaitu agar talenta-talenta hebat mahasiswa Unisula bisa go internasional. Tahun 2011, ia dipercaya oleh Rektor Profesor Laode sebagai koordinator program Dual Degree agar mahasiswa Unisula bisa kuliah ganda, yaitu kuliah di Unisula dan di luar negeri. Setahun berselang, program tersebut berhasil mengantarkan 11 mahasiswa Unisula berkuliah di Myongji College, Korea Selatan dengan pendanaan dari beasiswa Antam. Alhamdulillah, tradisi mahasiswa Unisula go internasional hingga kini terus tumbuh dan semakin berkembang. Saat ini, Profesor Artini dipercaya oleh Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH menjabat sebagai Ketua Program Magister Teknik Elektro. Sebelumnya, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya seperti Wakil Dekan 2 FTI, Sekretaris Prodi Magister Teknik Elektro, dan Dekan FTI selama 2 periode. Di era kepemimpinannya sebagai dekan, banyak prestasi nasional dan internasional yang berhasil diraih para mahasiswa FTI. Antara lain, tim robotik mahasiswa FTI Unisula menjuarai kontes robotik nasional tahun 2015. Prestasi tersebut membuat tim robotik Unisula dipercaya Dikti sebagai delegasi resmi Indonesia pada kompetisi robotik di Amerika Serikat tahun 2016. Tim robotik Unisula tampil solid dan meraih juara umum dengan mengalahkan tim kuat seperti Tiongkok, Israel, dan Amerika Serikat. Selain prestasi robotik, ia juga berhasil mendorong mahasiswa FTI mengembangkan penelitian mobil listrik. Perjalanannya ke banyak negara maju telah menginspirasinya membuat berbagai penelitian yang berhasil dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional. Salah satu penelitiannya bahkan berhasil mendapatkan hak paten dari Kemenkumham, yaitu alat peredam bising. Sejak 2015, ia sukses menghasilkan 2 paten, 2 buku, 7 jurnal internasional bereputasi, 8 jurnal internasional, 4 jurnal terakreditasi Sinta 2, 12 proceeding internasional, serta reviewer di jurnal internasional bereputasi. Profesor Artini juga berhasil membuat program pengabdian masyarakat aplikatif. Salah satunya adalah pembuatan alat untuk mengatasi dampak buruk asap yang dihasilkan dari cerobong pengasapan ikan di wilayah Kendal.
Prestasinya yang cemerlang tidaklah didapat dengan mudah. Ia bahkan mengawali karirnya di Unisula dari level bawah sebagai karyawan di bagian Puskom pada tahun 1993. Ia ditugasi menjadi programmer dan mengelola sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sebuah pekerjaan yang menuntut integritas tinggi karena memegang data semua mahasiswa baru Unisula. Kejujuran dan kedisiplinan yang dibiasakan sejak kecil dari ayahnya, Dr. Haji Ahmad Sunardi, spesialis mata, dan ibunya Dumi Herniah, berhasil menjadikannya sebagai pribadi yang konsisten menjaga amanah. Ibu itu memang dari dulu sukanya belajar, apa-apa belajar. Ibu itu adalah madrasah pertama saya yang mengajarkan saya menjalani kehidupan yang penuh dengan ujian. Yang lebih saya rasakan sebagai anak, Ibu Artini ini lebih mengajarkan bagaimana membesarkan hati-hati anak-anaknya. Bagi saya, ibu itu selain mengejar pada akademisnya, juga selalu mendidik anaknya dengan baik. Alumni S1, S2, dan S3 UGM tersebut merasa beruntung karena dalam mewujudkan berbagai cita-citanya senantiasa mendapatkan dukungan dari pimpinan, rekan kerja, keluarga, dan terutama sang suami tercinta, Dr. Andes Haji Lili Wijoroso, sosok suami sekaligus imam yang mengayomi, membimbing dengan penuh kesabaran. Meskipun dalam kesibukannya mengajar berbagai mata kuliah serius seperti kalkulus, ibu dari Rahmawan Bagus Pratama ST, Rida Dwi Nur Aditama STMT, dan Alyawan Satrio Wibisana tersebut ternyata memiliki sisi seni yang tinggi karena pernah menjuarai kompetisi piano. Tak pernah terhenti, selalu datang kepadaku, Tuhan semesta alam, dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Selamat kepada ibu saya tercinta yang telah berhasil dan mencapai gelar guru besar atau profesor. Semoga ilmu yang ibu dapatkan dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi setiap orang. Selamat untuk Ibu atas gelar guru besar yang telah diraih. Semoga Ibu bisa menjadi sebaik-baik manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain melalui ilmu yang telah Allah berikan. Selamat ya Yanti. Dadah. Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyowati MSI teruslah mengabdi, teruslah berkarya untuk Unisula dan kemajuan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Dr. Muhammad Sofyan Effendi MED, yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah Bapak Bimo Widyo Handoko SHMH, yang terhormat Pembina, Penasihat, dan Pengurus Harian Yayasan Badan Wakaf Unisula, dalam hal ini diwakili oleh Pak Cuk Subhanhohan, terima kasih. Ketua dan Sekretaris beserta para anggota Senat Unisula, Rektor Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, dan para Wakil Rektor Unisula, para guru besar dalam hari ini yang hadir adalah Bapak Profesor, para guru besar tamu, Bapak Profesor Dr. Insinyur Jasi Eko Istianto MSc Asian Ing beserta Ibu, para guru besar Unisula, para dekan dan wakil dekan fakultas di lingkungan Unisula, para ketua dan sekretaris program studi di lingkungan Unisula, rekan dosen tenaga kependidikan serta sivitas akademika Unisula, tamu undangan, dan para hadirin yang saya muliakan.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas izin dan rahmat-Nya, maka kita semua bisa hadir dalam majelis ilmu yang agung ini, yaitu Rapat Senat Terbuka Universitas Islam Sultan Agung dengan acara pengukuhan guru besar dalam bidang Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Unisula. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabatnya. Merupakan penghormatan dan penghargaan yang sangat membanggakan bagi saya karena hadirin berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri dan mengikuti acara pengukuhan guru besar pada hari ini. Untuk itu, saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Guru besar merupakan jabatan akademik tertinggi dari kami yang memilih profesi sebagai dosen. Tentu saja pencapaian ini untuk membuka gerbang amal yang lebih banyak dan bukan ujung dari perjalanan karier akademik dan tugas kami sebagai pendidik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tantangan baru yang harus dihadapi adalah apa yang kami kontribusikan setelah pengukuhan guru besar ini. Kontribusi yang ditunggu oleh institusi dan juga anak didik untuk membuka jalan bagi mereka. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan ide sesuai bidang ilmu yang saya tekuni selama ini, yaitu teknik elektro, pada pidato pengukuhan dengan judul penggunaan hybrid FLC LMS algorithm. Para hadirin yang berbahagia, sungai adalah aliran air yang terjadi secara alami dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Sungai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Di antara manfaat sungai yang paling signifikan adalah sebagai tempat penampung air hujan, sumber kehidupan, sumber pembangkit listrik, dan sarana transportasi. Namun, apakah sampai saat ini semua sungai-sungai memberikan manfaat yang diharapkan? Beberapa masalah terjadi sehingga menyebabkan manfaat sungai tidak lagi dapat dinikmati. Beberapa masalah yang muncul adalah tidak berfungsinya sungai sebagai penampung air kala hujan, sehingga dapat kita rasakan dampak buruknya banjir. Sungai-sungai di Indonesia kini makin banyak yang mengalami pendangkalan. Sedimen adalah salah satu penyebab terjadinya pendangkalan sungai. Apapun bentuk sedimen itu tetap menjadi penyebab masalah air yang sangat serius. Selain pendangkalan sungai, pencemaran air akibat adanya sedimen juga menjadi masalah kesehatan yang serius. Data menunjukkan 82% dari 550 sungai di Indonesia tercemar dan dalam kondisi kritis. Permasalahan banjir yang salah satunya disebabkan oleh pendangkalan air sungai harus segera diatasi. Pada pidato pengukuhan kali ini, saya akan membahas penelitian untuk membuat suatu alat untuk mendeteksi volume endapan di dalam sungai. Mula-mula alat itu berupa purwarupa atau prototipe, selanjutnya menjadi alat nyata yang dapat diterapkan di permukaan air sungai. Para hadirin yang saya muliakan, penelitian ini dilakukan untuk memprediksi volume sedimen yang ada di sungai dengan menggunakan algoritma FLC, Fuzzy Logic Controller, LMS, Least Mean Square, dengan Fuzzy Intuitive Sets atau FITS berperan sebagai pengambil keputusan. Gambar yang ada di layar itu adalah menunjukkan skema penelitian. Yang pertama, saya mendapatkan input untuk FLC, kemudian dilakukan FLC, dan itu masih merupakan volume yang raw, yang kasar. Kemudian ada gerakan-gerakan dari kapalnya, kemudian ada satu pengambil putusan Fuzzy Intuitive Set yang akan menentukan apakah saya harus menggunakan LMS atau tidak. Sehingga setelah memang harus menggunakan LMS, kemudian akan ada output yang diambil. Itu skema penelitiannya. Beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian ini, namun ada perbedaannya. Ada 15 yang saya ambil di sini, sebenarnya lebih dari itu, tapi saya mengambil yang hampir mirip dengan milik saya dan juga membanding-bandingkan yang saya juga kerjakan. Kemudian hadirin yang terhormat, purwarupa dibuat dengan desain yang terdiri dari ini ya, saya mungkin ini orang elektro mungkin ya. Ini Arduino, ada Arduino 2560 sebagai prosesor dan pengontrol di tengah, kemudian diprogram dengan Arduino IDE, kemudian ada tombol tekan di dekat LCD untuk memudahkan pengaturan dan pengujian prototipe. Kemudian ada sensor di situ, digunakan pada awal pembuatan prototipe adalah sensor yang sangat sederhana, di bawah adalah sensor infrared atau inframerah. Sensor ini memiliki banyak keterbatasan, namun untuk sekedar pengujian membuktikan adanya terdeteksinya objek di dalam air itu cukup digunakan. Setelah menjadi alat yang sesungguhnya, maka sensor infrared ini akan kami gantikan dengan
sensor sonar, atau mungkin juga dengan kamera. Karena sonar itu lebih teliti dan lebih valid dalam mendeteksi objek di dalam air. Ini sekedar untuk prototipe kita menggunakan yang paling sederhana. Sensor infrared itu hanya mendeteksi objek yang jarak tertentu. Jadi ini yang purwarupanya, yang prototipenya. Jadi belum yang sesungguhnya. Selanjutnya adalah diagram blok prototype. Jadi di situ tadi seperti saya jelaskan bahwa di situ ada Arduino, ada adjustable infrared sensor suite, ada rotary encoder, ada motor drivernya, ada regulator, ada motor, dan tentu saja ada power supply-nya. Di situ kita mempunyai 7 program yang menjalankan prototipe, yaitu program LCD, program untuk tombol, program motor DC, program rotary encoder, program motor samping, saklar motor inframerah yang dapat disesuaikan, dan untuk menjalankan prototipenya sendiri. Fuzzy Logic Controller atau FLC itu menyediakan pengontrol yang akurat untuk mengendalikan sistem dibandingkan dengan pengontrol klasik seperti PID, proporsional, integral, diferensial. FLC dilarang dirancang untuk mengontrol DC motor depan. Jadi FLC di sini saya gunakan untuk mengontrol motor DC yang di depan untuk menaikkan dan menurunkan sensornya supaya tepat dia berada di sedikit di atas dasar sungai dengan beberapa parameter tangkaran jangkar 0,4 ohm, induktansinya 0,5 Henry, dan pengatur posisi sensor berdasarkan hasil dari rotary encoder. Selanjutnya ini adalah aturan referensi fasinya. Tadi fasinya mungkin nggak saya gambarkan di sini. Tadi aturan fasinya adalah merupakan closed loop ya, closed loop sistem ya dengan FLC. Di situ ada inputnya adalah error dan change of error, kemudian outputnya biasa ini adalah kontrol unitnya. Bagaimana dia turun, bagaimana dia naik, bagaimana dia tidak bergerak itu ditunjukkan dalam nilai error dan change of errornya. Ya, untuk meyakinkan bahwa FLC itu adalah pilihan yang tepat, yang dilakukan juga penelitian selain dengan FLC, saya lakukan dengan PID. Bisa lihat di dalam gambar bahwa yang merah itu ada FLC yang merah ya, itu sangat tinggi osilasinya pertama, tapi kemudian dia langsung konvergen. Sedangkan yang PID itu dia naik tidak terlalu signifikan, akan tetapi dia mengalami osilasi yang banyak ya. Jadi menuju konvergennya lebih lama. Terbukti bahwa PID mencapai optimumnya pada P100 dan mencapai kondisi konvergen dalam waktu yang lebih dari 4 detik. Cukup lama waktu yang 4 detik untuk suatu gerakan alat dengan tingkat kesalahan 0,001. Sedangkan untuk FLC dia lebih sedikit osilasinya, langsung masuk mencapai ke set point-nya, dan algoritma FLC mencapai konvergen waktunya kurang dari 4 detik, juga tingkat kesalahannya jauh lebih kecil. Yang tadi 0,01, yang ini 0,0005. Hal ini ditunjukkan pada gambar tersebut. Hadirin yang sangat saya hormati, setelah memilih algoritma pengontrol motor DC untuk menggerakkan sensor, selanjutnya mulai dipikirkan untuk menghitung volumenya. Di sini ada flowchart-nya, saya tidak usah terangkan secara detail. Flowchart-nya ditunjukkan di dalam gambar itu ada 2 flowchart. Yang pertama adalah untuk menentukan tinggi dan panjangnya, kemudian yang satunya untuk menentukan lebarnya. Mungkin saya bisa simulasikan gerakannya. Baik, kita mulai. Ini dia akan kurang jelas. Ya, dia akan turun ini pakai fuzzy. Kemudian dia tetap jalan sampai mendeteksi. Stop dulu Mas, bisa stop. Nah, pada saat turun tadi itulah yang digunakan adalah FLC-nya, Fuzzy Logic Controller-nya. Setelah mendeteksi dasar sungai dalam kondisi beberapa meter atau senti dalam prototipe, kemudian dia akan maju, kemudian begitu terdeteksi ada endapan tadi dia naik. Mulailah dia menghitung panjangnya. Pada saat menghitung dasar dia sudah menghitung tingginya. Lanjut Mas. Nah, ini menghitung panjang, berhenti sampai dia akan menghitung sampai selesai, kemudian dilanjutkan lagi dan akan memutar. Mungkin Bapak Ibu ini kenapa endapannya sederhana. Ini karena kita masih riset ya, endapannya masih berbentuk kotak. Nanti endapan itu tidak akan bentuk seperti itu. Maka kita perlu sensor yang lebih baik, yaitu sonar dan juga barangkali kamera. Kemudian dia akan menghitung lebarnya. Menghitung lebarnya.
atau kalau kamera akan lebih bagus lagi, mungkin ada integralnya, dan dia terus berjalan sampai habis endapan itu. Baik, selanjutnya, nah kemudian ternyata hasil pengukuran itu terdapat error yang masih cukup besar. 21% untuk tinggi, untuk panjangnya 31% dan lebarnya 47%. Kemudian kita ingin menyatakan bahwa apakah saya perlu untuk melakukan prediksi yang lebih baik untuk menghaluskan nilai-nilai panjang lebar tingginya itu dengan menggunakan fuzzy intuitive set. Itu rumusnya ya. Yang pertama, alfa itu menentukan bahwa pernyataan matematikanya pengukuran tinggi dianggap tidak valid. Jadi alfa pengukuran tinggi tidak valid, beta 1, beta 2 dan seterusnya saya nggak usah terangkan ya. Yang saya perlu terangkan adalah mu alfa. Pada saat mu alfa itu kita ambil 0,2, itu tentunya ada dasarnya. Lanjut. Nah, ini adalah rumus-rumusnya fuzzy intuitive set. Tidak usah diterangkan. Lanjut, Mas. Nah, ternyata pada saat kita mengambil mu alfanya itu tertentu, ya langkah-langkahnya itu, maka mengapa kita mengambil mu alfanya itu sama dengan tadi 0,2 itu karena errornya. Jadi kita lihat di sini yang kita nanti akan cari adalah uncertainty-nya. Uncertainty itu adalah ketidakteraturannya dan informasinya berapa. Kalau uncertainty-nya kecil itu bagus, berarti ketidakteraturannya itu baik. Tapi kalau informasinya harus tinggi, karena kalau informasinya rendah berarti tidak ada apa-apa yang kita dapatkan di dalam fuzzy intuitive set itu. Pada saat kita mengambil mu alfa 0,2 itu kita berdasarkan tabel tadi. 20% error itu kita pakai untuk mu alfanya. Kemudian kalau misalkan kita anggap itu mungkin kita pikirkan saya pernah membaca buku, kenapa mu alfa saya ambil 20%? Kalau dalam penelitian tentang kesehatan, ya Bapak Ibu, yang pernah saya baca, asumsi dapat diperoleh dari persentase dokter menentukan suatu penyakit yang mungkin diderita oleh pasien tersebut. Intuisi jadinya untuk para peneliti di bidang kedokteran, kesehatan dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini kita di bidang teknik, maka harus ilmu eksakta, kita harus menentukannya mengambil error berdasarkan data. Maka saya mengambil berdasarkan error tadi 20%. Setelah kita hitung, hasilnya seperti itu. Ternyata alfa terhadap beta itu ada tinggi sekali uncertainty-nya, 0,72, informasinya juga rendah sekali. Maka alfanya kita tolak atau kita katakan bahwa tingginya itu mempunyai nilai yang valid. Tingginya valid, bukan tidak valid. Tadi persamaan matematikanya seperti itu. Sehingga kita mengatakan bahwa hanya tinggi yang valid. Yang lainnya tidak valid karena hanya alfa yang mempunyai uncertainty tinggi, maka yang alfa saja yang ditolak. Tadi kan penyataannya tidak valid, sekarang ditolak berarti dia valid. Tingginya itu valid. Baik ya. Valid dan namun demikian karena hanya pengukuran tinggi yang dinyatakan valid, maka perlu dilakukan perbaikan pengukuran dengan menggunakan prediktif LMS adaptif. Nah ini prediktif LMS adaptif seperti ini Bapak Ibu. Diagram bloknya LMS adaptif tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada di dalam struktur input outputnya yang saya ambil adalah penggabung linear. Ya itu penggabung linear combiner mungkin yang Bapak Ibu biasanya. Dan setelah saya melakukan prediktif, ini saya pakai juga di dalam disertasi saya untuk algoritma ini, LMS adaptif ini. Dan kemudian hasilnya, lanjut Mas, di dalam tabel sebelum ini, oh enggak ada ya. Baik, tabelnya menyatakan bahwa ternyata tingginya itu setelah adaptif prediktif itu ternyata mempunyai error 0,0014. Jadi kecil sekali errornya. Yang tadinya 21% itu menjadi errornya dia telah diperbaiki. Di sini kebetulan dalam penelitian saya tahu volumenya itu seberapa besarnya karena untuk menentukan bahwa berarti benar alat yang saya buat. Itu ternyata begitu adaptif prediktif itu kecil sekali errornya. Tidak ada yang tidak ada error di dunia ini ya. Tapi ini errornya adalah sudah 14/10.000. Jadi sudah kecil sekali. Lanjut. Ini adalah setelah itu saya mengadakan penskalaan atau scaling bahwa artificial yang tiruan saya punya sungainya, sungai tiruan itu saya pakai akuarium 7,5 meter persegi dan alat realnya adalah 50 meter persegi. Kemudian
maaf artificial dulu ya. Alatnya yang artificial ada di bawahnya 375 cm. Kemudian saya lakukan penskalaan. Real sungai itu tidak sungai keseluruhan. Saya bagi per segmen 50 meter persegi. Terus kemudian saya hitung berapa luas alatnya. Ternyata alatnya itu adalah luasnya harus 2.500 dan saya breakdown di dalam alat. Lanjut 25 cm, lebarnya, panjangnya 100. Alatnya dulu Mas. Nah ini alatnya kita bisa lihat yang prototipe kecil, kemudian sekarang saya masih sampai di situ. Insya Allah akan terus berkembang dan sudah saya coba untuk masuk ke sungai. Baik, kesimpulan dan saran bisa Bapak Ibu lihat. Tadi sudah saya sebutkan bahwa FLC lebih baik daripada PID, kemudian fasi intuitive setnya juga bisa untuk menentukan pengambilan keputusan, sedangkan algoritma adaptif RMS ternyata dia akan mengurangi banyak sekali errornya, dan setelah penskalaan ternyata perangkatnya itu akan menjadi ukuran 100 kali 25 cm. Baik hadirin yang saya muliakan, perkenankan saya mengakhiri pidato ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada saya sekeluarga. Hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan kesempatan berdiri di mimbar yang mulia ini dan menyampaikan pidato sederhana sebagai pidato pengukuhan guru besar saya. Terima kasih pertama kali saya sampaikan kepada Unisula yang mana tahun 1995 saya diperkenankan bergabung sebagai tenaga pengajar di Teknik Elektro S1 Unisula dan mencapai jenjang karir tertinggi di bidang akademik pada tahun 2023. Kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Riset dan Teknologi dan juga Direktur Sumber Daya Dikti Bapak Dr. Muhammad Sofyan Effendi yang telah menyetujui pengangkatan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu teknik elektro pada FTI Unisula dan menjadi profesor pertama di FTI Unisula. Terima kasih kepada yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 6, Bapak Bimo Widyo Andoko SMH, yang selalu menginformasikan progres pengajuan profesor saya selama ini dan selalu merespon meski saya mengirim pesan tengah malam. Kepada yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rektor Unisula, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHM MH yang telah memproses dan memfasilitasi bahkan mengawal rangkaian pengusulan guru besar saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga saya dapat memenuhi harapan serta menjalankan peran dan tanggung jawab yang terkait dengan jabatan ini sebaik-baiknya. Terima kasih juga kepada para wakil rektor Unisula. Ucapan terima kasih yang terhormat saya sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Maulidi Hadi Purnomo MN yang tidak bisa hadir hari ini, beliau dari ITS karena ada penguji di Stay ITB. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para reviewer karya ilmiah saya, Prof. Maulidi, Prof. Insinyur Sasongko dari UGM, Profesor Insinyur Zainuddin Nawawi dari Unsri, serta Profesor Insinyur Haji Pratikso dan Profesor Dr. Insinyur Selamat Imam Wahyudi dari Unisula. Terima kasih kepada Saudara Darosal Ignatius Moses Tiadi Eskom Mkom dari Udinus yang hadir di sini, Bapak Dr. Bustanul Arifin, Dr. Eka, Dr. Kosiin, Bapak Munaf, Bapak Imam Muhammad Ibnu Subroto, Bapak Ahmad Sahroni yang telah berkolaborasi dalam riset saya sehingga menghasilkan publikasi dan jurnal internasional bereputasi. Terima kasih juga kepada guru-guru saya dari SD Masei Poncol, dari SMP Dominico Savio, dari SMA Negeri 3 Semarang, FMIPA Matematika, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro UGM Yogyakarta, khususnya kepada promotor saya, Profesor Adi Susanto almarhum, Profesor Dr. Thomas Riwidodo almarhum, dan yang hadir di sini, promotor saya yang ketiga adalah Profesor Dr. Insinyur Jasi Eko Isyanto MSc ASEAN yang telah membimbing dan mendidik saya dengan sabar selama menjalani kuliah S3 di Teknik Elektro UGM. Terima kasih juga kepada dekan-dekan FTI periode yang lalu, Bapak Suharjo almarhum, Bapak Budi Sukoco, Bapak Hadin, Bapak Soekarno Budi Utomo atas bimbingan dan arahnya selama ini, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Insinyur Hajah Novi Marliana, dekan saat ini, dan juga Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2.
Dan juga terima kasih kepada seluruh dosen dan karyawan yang telah memberikan dukungan, perhatian, doa, dan bantuan mulai dari pemberkasan sampai pengukuhan ini. Semoga menyusul profesor kedua, ketiga, dan seterusnya di FTI Unisula. Amin. Terima kasih kepada teman dekan periode 2013-2021 yang mungkin hadir di sini, yang telah menyemangati dan bekerja sama dalam suka dan duka. Terima kasih kepada Mas Ahmad Catur Putranto dan Mbak Yogawati yang telah membantu saya saat melakukan input data di Sijago dan pengumpulan berkas-berkasnya jumlahnya cukup banyak. Juga kepada Mas Andika Novianto ST yang selalu membantu selaku Kepala Biro SDI Unisula. Terima kasih pada para mahasiswa yang telah berkolaborasi selama ini. Junido ST, Junido Adali ST, Obiti Sapustra ST, Muhammad Khairun Fasa, Lutfan, Agus Prasojo, Iqbal Sobri Bagaskani ST. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda tercinta saya, Bapak Dr. Haji Ahmad Sunardi SPM almarhum, dan Ibu Dumi Hernia yang selalu mendidik kami untuk disiplin dan berlaku jujur. Bapak adalah sosok yang tegas, namun lembut hati dan penuh kasih sayang kepada kami putra-putrinya. Ibunda yang selalu mensupport dalam melindungi kami putra-putrinya, namun tetap keras dalam mendidik kami agar selalu melangkah dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdua menjadi inspirator dan motivator utama dalam hidup kami. Beliau menjalankan banyak hal dengan memberi contoh nyata. Sangat berharap beliau berdua ada bersama kita dan menyisakan peristiwa yang menjadi harapan beliau sebagai implementasi Birrul Walidain. Namun ayah sudah tiada dan ibu yang sangat mengharapkan dapat menyaksikan peristiwa ini sedang dalam keadaan sakit sejak Januari lalu. Doa untuk ayahanda semoga Allah memberikan ampunan dan tempat yang terbaik di sisinya. Dan untuk ibunda semoga segera diberikan kesembuhan. Semoga segera diberikan kesembuhan sehingga masih bisa memeluk kami putra-putrinya dengan kasih sayangnya. Kepada suamiku tercinta, Dr. Andesri Wijoro Soatika Ika, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang telah memilihkan dan mengizinkan saya untuk berprofesi menjadi dosen di Unisula dan senantiasa memberikan cinta kasih, kesetiaan, kesabaran, dukungan, dan doa. Beliau senantiasa mensupport saya, baik moral maupun material, ketika saya harus sekolah S2 dan S3 di UGM, serta memberikan semangat ketika saya harus tertatih-tatih saat studi lanjut, berkarir sebagai struktural, dan saat saya harus bersusah payah dalam mencapai jenjang karir tertinggi ini. Beliau yang senantiasa merengkuh tubuh saya di saat terjatuh dan mensupport seluruh prestasi-prestasi saya. Semoga Allah senantiasa izinkan beliau senantiasa mendampingi saya selama hidup saya. Amin. Kepada ketiga putraku tercinta, Rahmawan Bagus Pratama ST, Ridho Dinur Adiatama STMT, dan Alewan Satrio Bisono, terima kasih atas kesabaran dan pengertian kalian pada tugas-tugas ibu. Kalian senantiasa menjaga amanah meski ibu harus bertugas di lokasi yang jauh. Juga kepada menantu-menantu ibu Indah Rukmini SE dan Dr. Destri Lisamprasanti, beserta para cucu Resalia Gila Indarini, Aksara Langit Ragatama, Muhammad dan Nusaibah. Semoga kalian semua menjadi anak-anak soleh-soleha penyejuk hati, sukses dan selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada kakak saya, Dr. Anda Retno Damayanti, Diplom EST, adik-adik saya, Insinyur Henadi Tricahyanto MT, dan almarhum adik saya, Dr. Muhammad Arif Nugroho, SPJPVH, beserta keluarga yang selama ini selalu menjadi supporter setia, sebagai teman diskusi yang menyenangkan dan penggugah semangat kami sekeluarga. Tak lupa kepada seluruh panitia pengukuhan guru besar, serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan hadirin yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar mendengarkan pidato pengukuhan ini, saya menyampaikan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan para hadirin sekalian dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya tiada gading yang tak retak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam pidato saya ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Direktur SDM Kemristek Dikti Republik Indonesia Dr. Muhammad Sofyan Effendi Magister Education yang insya Allah akan memberikan sambutan di acara ini. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya cintai guru saya, Bapak Bimo Widyo Andoko SHMH, Kepala LL Dikti Wilayah 6, Jawa Tengah, yang berada di tengah-tengah kita. Matur sembah suwun rawuhipun Pak Bimo. Yang saya hormati, saya muliakan guru saya, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Habib Hasan Toha Putra MPA, yang hari tadi sudah rawuh tapi ada kegiatan yang lain, sehingga izin terlebih dahulu. Beserta Ibu Habib Hasan Toha Putra MPA, matur sembah suwun Bu Habib, menemani Prof. Antini yang soleh, yang takwa. Pidatonya menunjukkan orang yang bertakwa kepada Allah. Wala ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Di hadapan Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Ibu Habib Hasan Toha menemani guru besar yang bertakwa. Insya Allah menjadi amal jariah yang terus menerus. Di ruangan ini banyak yang berkumpul, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa, yang rindu mencintai Allah dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Haji Dr. Andes Subhan Sulhan. Matur nuwun tadi berkenan menyematkan simbol guru besar. Saya ikut bergetar di hati ketika Pak Cuk dengan penuh khidmat menyematkan kebanggaan seorang guru besar adalah SK guru besar. Kemudian diwujudkan dengan, wah ini kalau Samir namanya, yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan sebagai seorang guru besar. Yang saya hormati Profesor Jasi Eko Istianto, MSc PhD, beserta Ibu, matur suwun Bu rawuhipun, Guru Besar Fakultas MIPA UGM, promotor sekaligus reviewer, Profesor Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI. Yang saya hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat Unisula, para guru besar, para anggota Senat, Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, seluruh anggota Senat Unisula. Yang saya hormati suami Prof. Artini beserta 3 putranya, beserta menantunya, dihadiri 2 cucunya tadi, dari 4 cucu.
dan seluruh keluarga besar yang hadir. Tadi ada Mas Heri dari Bank Indonesia, teman saya kuliah di Undip. Dan seluruh keluarga Prof. Dr. Artini Dwi Prasetyawati MSI yang hadir di acara pengukuhan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen FTI dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat kesehatan, nikmat diberi kesempatan untuk menghadiri dan sekaligus menyaksikan turunnya rahmat Allah kepada Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI dan keluarganya, juga kepada Unisula, lahir guru besar yang bertakwa kepada Allah di bidang elektro, yang memberikan kontribusi dengan pidato ilmiah untuk menanggulangi banjir ya. Khususnya Unisula itu dulu sering banjir ya. Sekarang Ketua Umum Yayasan beserta Pak Cuk Habib Hasan Tua Putra sudah membuat polder sehingga airnya dibawa ke belakangnya, sehingga Unisula tidak banjir lagi. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah kenikmatannya yang tiada terputus-putus. Maka bersyukur itu setiap saat, every time, senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Khususnya nikmat penganugerahan guru besar Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI, guru besar yang ke-37 di Unisula. Ada guru besar NIDN, beliau termasuk NIDN. Nomor induk dosen nasional, ada juga guru besar NIDK ya. Nomor induk dosen khusus. Saya lupa tadi Pak Rektor nggak disebut itu. Pak Rektor USM tersebut rawonipun. Tadi bertanya, guru besar sekarang Prof. Artini keberapa ya? Tadi saya jawabnya ke-38 ini. Saya ralat, ternyata 37. Berdasarkan data PD Dikti, karena ada satu orang yang belum dicatat. Marilah kita sampaikan selawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan salam serta selawat dengan rasa cinta yang tulus, yang ikhlas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan selawat yang banyak kepada Rasulullah, maka di akhirat nanti kita selalu bersama Rasulullah. Di dalam surga bersama Rasulullah. Disambut Rasulullah dengan diberi minuman telaga surga. Selalu bersama Rasulullah di surga. Itulah kenikmatan yang sebenarnya, yaitu hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Hari ini kita menyaksikan guru besar baru yang pidato pengukuhannya menunjukkan guru besar yang selalu taat pada suaminya, selalu taat kepada kedua orang tuanya, walaupun bapaknya sudah meninggal, dan selalu memuliakan
ketiga putranya, ya. Memuliakan ketiga menantunya, memuliakan cucu-cucunya, mengimplementasikan salah satu nilai yang dikembangkan di Unisula, yaitu birrul walidain. Seorang guru besar yang taat kepada kedua orang tuanya, karena ridho Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Hari ini kita menyaksikan ridhonya Prof. Atini menjadi guru besar yang ke-37 di Unisula, karena ibunya meridhoinya. Maka Allah ridho. Hari ini kita menyaksikan lahir guru besar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga takrimul aulad. Seorang ibu, seorang bapa harus memuliakan anaknya. Ketika anaknya sudah sukses, tadi sebagian besar master sudah bekerja, sudah diberikan Allah cucu-cucu yang hadir tadi, cucu-cucu yang lucu, yang mengekspresikan kebanggaan mbahnya dikukuhkan jadi guru besar, ya. Tidak semua guru besar di Unisula disaksikan oleh cucu-cucunya. Tadi cucu-cucunya lucu, mengekspresikan kebahagiaan, lari ke sana kemari, ya, karena bahagia. Ibu namanya Mbah, ya, Mbah Putri. Mbah Putri sudah guru besar. Moga-moga saya ikut jadi guru besar, ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk menjadi guru besar ini sekarang pakai pedoman operasional PAK, ya. PAK 2019, ya. Seorang guru besar itu salah satu peraturan yang ada 8 peraturan di PO PAK 2019. Salah satunya adalah Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Itu seorang guru besar harus doktor, ya. Harus menjadi dosen, karena ini guru besar reguler, ya. Menjadi dosen selama 10 tahun. Kemudian punya angka kredit tadi disetujui 850, ya. 922, ya. Jadi nanti bisa langsung 4E itu, ya. Sebentar lagi 4E. Dari guru besar itu syaratnya juga memiliki kinerja, ya, memiliki integritas, memiliki tata krama dan etika, dan bertanggung jawab, ya. Sebagai dulu calon guru besar harus memiliki integritas, harus memiliki kejujuran, ya. Jujur untuk mengabdi kepada bangsanya, ya. Bukan jujur digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, mendapatkan harta, mendapatkan fasilitas. Tapi kejujuran adalah bagian penting supaya kita membebaskan diri dari hawa nafsu untuk mendapatkan kekuasaan, hawa nafsu untuk mendapatkan kekayaan, hawa nafsu untuk mendapatkan fasilitas. Karena Allah sendiri yang memiliki kekuasaan. Allah sendiri yang memiliki fasilitas.
maka sebagai seorang guru besar dituntut untuk jujur sebagai dosen. Jujur semata-mata kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan integritas yang tinggi, dengan penuh kejujuran. Sehingga yang lahir adalah sesuai dengan visi Unisula, membangun generasi khairul ummah. Sebuah generasi yang terbaik yang diciptakan oleh Allah untuk bermanfaat untuk manusia. Tadi Korinya membaca ayat ini, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Telah kuciptakan seorang guru besar yang bermanfaat bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Dia selalu berbuat baik. Berbuat baik untuk peningkatan kualitas hidupnya, supaya hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Berbuat baik untuk suaminya, berbuat baik untuk anak-anak dan cucu-cucunya, berbuat baik untuk keluarganya, supaya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang paling tinggi adalah berbuat baik untuk bangsanya. Hizbul waton minal iman. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru besar. Wa tanhauna 'anil munkar, dan selalu mencegah kemungkaran. Sangat tidak tenang kalau ada kemungkaran. Tidak boleh guru besar mendolimi mahasiswanya yang datang konsultasi skripsi, konsultasi tesis. Sebentar lagi akan lahir program doktor di teknik elektro Unisula, insya Allah. Sebentar lagi lahir guru besar teknik elektro, ya. Moga-moga Allah meridhoinya. Sehingga lahir guru besar teknik elektro 2 di Fakultas Teknik Industri Program Studi Teknik Elektro. Sehingga banyak tumbuh, ya, program studi doktor di Indonesia. Salah satunya di FTI Unisula, nanti insya Allah program studi S3 Teknik Elektro. Karena Unisula itu akreditasi unggulnya telah diperpanjang sampai tahun 2029. Nilai akreditasi program studi di Unisula itu minimal untuk unggul itu 3,25. Kita sudah 3,89. Ya. Sangat tinggi. Karena tinggal 3 program studi yang masih proses dari akreditasi B. Semuanya sudah unggul, dari C ke unggul, dari B menjadi unggul. Baik sekali, jumlahnya sedikit, ya. Sehingga Unisula kalau melahirkan program studi baru yang lahir dengan akreditasi B itu tidak akan mengurangi nilai kumulatif akreditasi program studi, ya. Karena nilainya sudah sangat tinggi, 3,89. Sudah hampir 80% program studinya terakreditasi unggul. Amin, ini rahmat Allah pacuk. Sebuah generasi khairam yang ketiga cirinya adalah wa minuna billah, dia beriman kepada Allah. Itu yang disebut sebagai tugas seorang guru besar di Unisula. Senantiasa menjadi guru besar yang bermanfaat untuk manusia,
khususnya yang paling tinggi adalah untuk bangsanya. Kemudian dia selalu berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah. Guru besar di Unisula juga harus menjalankan budaya akademik Islamiyah untuk mencapai strategis mendapatkan generasi khairul ummah. Ada 3 yang penting di dalam budaya akademik Islami. Seorang guru besar harus mengintegrasikan ilmu sains dan ilmu agama. Bagaimana ilmu elektro itu dengan ilmu agama bermanfaat untuk melahirkan generasi yang terbaik, yang bermanfaat untuk bangsanya. Yang kedua adalah membangun hati yang bersih, qalbun salim. Hati yang dijiwai oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sehingga hati itu selalu menjaga pikiran kita, menjaga nafsu kita, menjaga seluruh tubuh kita. Sehingga lahir guru besar yang berhati seperti hatinya Rasulullah. Yang ketiga adalah birrul walidain. Seorang guru besar harus memuliakan anak-anaknya, cucunya, memuliakan mahasiswanya kalau di kampus. Tidak boleh mahasiswa didolimi. Tetapi sebaliknya mahasiswa di Unisula juga menghormati guru besarnya. Karena guru besarnya selalu memuliakan mahasiswanya. Takrimul aulad dan berbakti kepada orang tua seimbang. Sehingga membangun peradaban nilai yang seimbang antara orang tua dan anak. Sehingga anaknya sangat taat, sangat mencintai bapak ibunya. Bapak ibunya juga memuliakan anak-anaknya. Kita menyaksikan keluarga Prof. Dr. Artini, anak yang satu kursi ya, duduknya enggak beda-beda ya. Bapaknya sama anaknya sama-sama di depannya Prof. Artini ya. Ini pandangan birrul walidain ya. Keseimbangan anak mencintai bapak ibunya dan bapak ibunya memuliakan anaknya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyowati, MSI, beserta suami dan anak-anaknya, cucu-cucunya dan keluarganya. Saya juga mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Pak Direktur, kepada Pak Bimo, Kepala LL Dikti Wilayah 6, Jawa Tengah, Pak Rektor Universitas Semarang, Pak Cuk, Ibu Habibah Santo Putra. Oh lupa, Kepala IIKU, KKU, Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Unisula ya. Oh iya, minta maaf, Rektor Unisbank, alumni FTI Unisula ya. Alumni FTI Unisula sudah jadi rektor ya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada seluruh anggota Senat. Nampaknya MC ini bisa dilanjutkan ya. Ini dilanjut ya, Pak Bimo memberi sambutan, Pak Direktur memberi sambutan. Dalam suasana AC yang tidak kurang panas, kurang dingin ya. Moga-moga lama-lama menjadi dingin ya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang hadir, khususnya ini guru besar dari UGM ini ya, Prof.
Prof. Jasi Eko Istianto MSI PSD beserta Ibu matur suwun dari Jogja. Unisula merasa terhormat karena Prof. hadir, Kepala LL Dikti hadir ya. Saya mohon maaf sekali lagi mohon maaf pengukuhan guru besar di bidang elektro, masalahnya elektro juga ya. Ini tapi bukan salahnya elektro ya, salahnya Pak Rektor ya. Moga-moga ke depan tidak ada begitu lagi ya. Saya pas umroh sebelah saya Direktur PLN. Amal jariah Anda itu dibuktikan hari ini juga ya. Nggak enak kalau gelap itu. Terima kasih dan mohon maaf ketidaknyamanan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam berkah, salam bahagia aja Pak Rektor. Karena dengan insya Allah dengan sinergi tadi ya, sehat, bahagia dan sejahtera, kita semua bisa fokus pada apa yang diamanatkan pada kita semua. Amanat untuk menjalankan tugas masing-masing kita, kemudian amanat untuk menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik dari Yang Maha Kuasa. Amin. Yang kami hormati tentu saja Pak Direktur kami ini, di Direktur Sumber Daya di Ditjen Dikti-Ristek, Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi MED atau yang mewakili. Kemudian yang kami hormati seluruh keluarga pembina pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta para jajaran, dalam hal ini Pak Cuk ya, Pak Cuk Subhan. Yang kami hormati Ketua Senat dan jajaran serta Bapak Rektor Unisula. Ini harus lengkap nih Bapak Ibu semua, karena saya yang mendorong beliau untuk menuliskan lengkap waktu itu di PD Diktinya kurang lengkap ya. Pak Profesor Dr. Haji Suginarto Esa, ini harusnya ada MH, ada AK-nya ya. Nah ini dulu waktu saya datang kok ada di tag namanya beliau, ada AK-nya, tapi kok di PD Diktinya nggak ada, saya bilang gitu. Cepat-cepat beliau Pak Andre itu membetulkan, setelah itu baru muncul. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kemudian yang paling berbahagia pada saat ini Ibu Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI beserta para keluarga, bapak, anak-anak, putra wayah, cucu-cucu yang mendampingi beliau pada hari ini. Kemudian juga yang kami hormati dan kami banggakan juga ini bapak-bapak rektor, para undangan ya, Pak Rektor ada USM dan Stikubang, kebetulan juga tetangga-tetangganya LL Dikti ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga para hadirin yang kami muliakan beserta para guru besar nih sudah sangat menginspirasi, dan mungkin kita melihat beliau-beliau rasanya juga sulit mengejar, walaupun kita harus mengejar ya, bahwa juga terutama pendidik kalau Bapak Ibu sekalian di dosen itu memang harus dikejar cita-citanya, memang harus ke guru besar. Ini kan target tinggi-tingginya kita sebagai dosen gitu ya. Karena nanti Bapak Ibu juga ditanya loh sama malaikat. Iya nanti kan ketika dia di akhirat Bapak Ibu kok target dalam hidup Bapak Ibu sebagai dosen cuma AA gitu kan, nggak enak kan ya. Makanya insya Allah Bapak Ibu semua bisa melalui capaian ini ya, beserta juga saya harapkan juga kompetensinya juga sesuai dengan apa yang dicapai Bapak Ibu sekalian, amin.
terutama mengawali sambutan ini, marilah kita sampaikan dan kita ucapkan beribu terima kasih pada yang memberi kita hidup, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul pada tempat yang paling mulia ini, yaitu dalam acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSc. Juga mari kita sampaikan sholawat dan salam pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya nanti ketika kiamat akhir, ya. Amin. Atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, izinkanlah kami sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 6 Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada para jajaran yayasan, rektor, akademika Unisula. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar ya bahwa hanya beberapa prodi yang belum unggul ini di Unisula. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, karena di tempat lain ini paling enggak cuma 50% yang unggulnya, prodi unggulnya. Ini di Unisula hampir seluruhnya, karena semangat beliau-beliau para pimpinan untuk memajukan perguruan tingginya dan tetap mempertahankan di posisinya. Mari kita memberikan semangat, ya. Dan pada saat ini juga sedang proses beberapa dosen di Unisula ini yang memang mengejar dalam proses review guru besar nih. Mudah-mudahan kita doakan semoga lancar, karena setelah kita lempar ke Jakarta kita nggak tahu ya gimana reviewnya di sana. Kalau menurut PO/PAK kami yang sudah kita nilai harusnya sih sudah posisinya ini ya aman gitu, akan tapi kan ada review lagi yang misalnya melihat jurnal itu clean apa clear, jurnal itu clean atau clear gitu ya. Itu yang kita kadang-kadang bisa dalam memilih jurnal itu harus punya strategi gitu Bapak Ibu. Kadang-kadang ini yang kelihatannya kita lihat remeh, tapi dalam pemilihan atau strategi pemilihan jurnal itu kadang-kadang kita kadang-kadang memilihnya salah gitu, sehingga ketika di review pusat ini kok kurang gitu ya. Ini menjadi satu catatan penting juga dalam nanti Bapak Ibu mendorong para dosennya mencapai level yang seperti itu gitu ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami juga ingin mengingatkan kembali nih bahwa dalam menghadapi tantangan industri 4.0, perguruan tinggi juga harus melakukan peningkatan mutu melalui strategi pembenahan kurikulum, pembelajaran yang bermutu, pengelolaan dengan manajemen yang profesional, adaptif, responsif, agar kita juga menghasilkan kualitas lulusan yang memiliki akhlak juga yang mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, dan bertanggung jawab, serta berketerampilan menguasai iptek. Untuk mewujudkan peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan, maka juga diperlukan ini Bapak Ibu sekalian, political will Pak Yayasan ya, yang kuat antara yayasan, pimpinan perguruan tinggi, lembaga penjamin mutu, dosen, dan para mahasiswa. Ini Bapak Ibu, kita lihat di luaran itu ya, begitu misalnya pecah gitu ya, political will-nya atau sinerginya pecah antara yayasan dan perguruan tinggi, banyak yang kita lihat terjadi konflik misalnya. Ini kan tidak nantinya akan berdampak pada mahasiswa ya, pembelajaran, dosennya. Saya senang melihat itu Bapak Ibu, fenomena misalnya dosen pindah dari satu perguruan tinggi ke mana, ini kan kelihatan itu. Nah ini Bapak Ibu monggo silahkan Bapak Ibu di Unisula untuk menciptakan lebih guyup ya, lebih nyaman gitu pembelajaran di Unisula, agar juga sinergi tadi selalu terbentuk di sini untuk menciptakan tadi yang sisa-sisa belum unggulnya, insya Allah bisa didorong menuju unggul kembali. Dan saya berharap akan ada lebih banyak lagi guru besar
baru lainnya di Universitas Unisula ini. Selain dengan pencapaian kinerja, saya juga yakin Unisula akan berlari lebih kencang untuk meningkatkan kualitas dari segala aspek positif yang ada di lingkungan Unisula dan terus meningkatkan jumlah kerjasamanya. Kerjasama di Unisula juga saya yakin sudah banyak dan itu menjadi salah satu indikator dalam pendorong menuju world class university dan segera menuju universitas seluruhnya unggul ya Pak Rektor. Mari kita berikan semangat. Dan ini Bapak Ibu nih, terutama juga Pak Rektor dalam undangan ini, saya hanya ingin mengingatkan kemarin kita terkaget-kaget dengan adanya penutupan beberapa perguruan tinggi di wilayah Indonesia ini. Dan itu salah satunya yang saya ingatkan kemarin adalah pengelolaan KIPK. Bapak Ibu, KIPK adalah program nasional untuk orang-orang kecil. Monggo jangan ada penyelewengan sama sekali, karena saya lihat kok harusnya sih ini masalahnya korupsi bukan akademik ya, akan tapi ini dijadikan penilaian dalam penutupan itu. Jadi kalau pelanggarannya misalnya penyimpangannya banyak gitu ya, itu ternyata pelanggaran sedang maupun berat. Padahal kalau kita mengelola perguruan tinggi kan harusnya kan dilihat aspek akademik ya. Tapi ini ternyata dijadikan juga salah satu indikator yang kemarin Bapak Ibu juga harus baca itu ya. Dicermati, mudah-mudahan ini tidak terjadi di LL-Dikti wilayah 6 ini perguruan tingginya, karena kemarin Pak Lukman sih sudah memberikan rapot biru ya, alhamdulillah pada kita di LL-Dikti 6. Akan tapi juga kan pastinya juga masalah nggak akan hilang gitu aja, tapi kita perlu mencermati dan kita perlu jaga bahwa kualitas mutu kimia ini selalu terjamin. Mungkin itu sebelum lampu padam lagi ya. Saya nggak usah terlalu banyak lagi pesan-pesan karena juga banyak juga dari Pak Rektor tadi. Mudah-mudahan ini kita jaga aja dan kita dorong bagi calon-calon guru besar kita kawal agar juga proses itu lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekali lagi selamat Ibu Profesor Dr. Artini untuk acara pengukuhannya, dan saya harapkan ini jangan berhenti di sini ya Bu ya. Jangan seperti pohon pisang Bapak Ibu. Pohon pisang itu kan cepat berbuah, berkembang tinggi, menghasilkan buah. Setelah itu kan kita potong habis. Jangan ya Bapak. Tapi mungkin seperti pohon duren, tumbuh berkembang dan mahal harganya Bu. Itu kan setiap buah itu kan, kalau itu bawor ya misalnya atau musangking itu bisa di atas 300 sampai 500 ribu satu butir itu. Saya harapkan seperti itu Bu ya. Inovasi selalu dijaga, semangat. Apalagi Bapak Ibu sudah punya cucu ayah ini yang baik, yang ingin mungkin juga melihat yang utinya berprestasi, lebih bersemangat lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Bidang Ilmu Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung ditutup oleh Ketua Senat Unisula. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat Senat terbuka dengan acara pengukuhan Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI sebagai Profesor Bidang Ilmu Teknik Elektro Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya nyatakan ditutup. Pemberian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati, MSI beserta keluarga inti
dipersilahkan menempatkan diri. Rombongan prosesi meninggalkan tempat upacara dengan memberikan ucapan selamat kepada Profesor Dr. Sri Artini Dwi Prasetyawati MSI. Diawali dengan Kepala LLDT Wilayah 6 Jawa Tengah, Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Ketua Senat Universitas Islam Sultan Agung, Rektor, rombongan prosesi, dekan dan profesor. Rombongan prosesi anggota Senat, Wakil Dekan dan Wakil Dosen dilanjutkan dengan para tamu undangan VIP. Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahumma salli ala al-Mustafa amil ulumi wa bahril wafa. Rombongan prosesi pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan tamu undangan VIP dipersilahkan menuju ruang ramah tamah gedung kuliah bersama Unisula. Nabiyyun mu'ayyad Rasulun mumajjad Nabiyyun mu'ayyad Rasulun mumajjad Nukhalliqu adim Wallahu rafirim Nukhalliqu adim Wallahu ra'ufim Wa hatta syafa'ah Uhdiyat ilaihi Wa hatta syafa'ah Uhdiyat ilaihi Ya hadin jami'a Sallu alaihi Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa. Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahril wafa.